Di kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di kemuliaan bagi Yesus yang dahsyat. Dia yang ajaib. Sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya saat ini Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Kami percaya saat ini Tuhan memulihkan kami. Amin. Tuhan membangkitkan kami. Amin. Yang kemuliaan Allah yang dahsyat itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengerjakan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, kiranya sukacita roh dilimpahkan atas kita masing-masing pribadi pada kesempatan hari ini. Saudara yang mendapat kesempatan ada di dalam ruangan ini, demikian juga yang punya kesempatan mengikuti ibadah pagi ini secara live streaming. Seraya kita berada dalam kewaspadaan karena pandemi COVID-19 belum selesai, dan kita berserah kepada kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan di bumi ini, kita percaya, kita yakini untuk setiap pribadi umat pilihannya, maka ada jaminan kepastian bahwa umat pilihan Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Dalam situasi apapun, dalam situasi bencana, situasi pandemi dan lain sebagainya, kegoncangan yang terjadi di bumi ini, tidak perlu saudara menjadi takut dan khawatir. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dan semakin ditingkatkan. Tetapi di balik semua kejadian, peristiwa demi peristiwa yang sangat mengejutkan manusia, tetapi Tuhan terlebih dahulu menyampaikan kepada saudara bahwa kenyataannya dunia yang sedang kita tempati, bumi yang kita tempati akan menjadi target. Kenapa saya katakan target? Untuk dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan mau situasi bumi ini tertata sesuai dengan tatanan kerajaan Allah. Tetapi pada kenyataannya manusia yang dipercaya, yang mestinya mengelola bumi ini supaya terjaga terciptanya harmonisasi atas bumi, jika tidak terjadi pengerusakan di sana sini, tetapi kenyataannya karena ketamakan manusia, karena ambisi manusia, ingin memiliki materi, memiliki kekayaan, dan ketika manusia terjerat pada mamon, kepada fasilitas, materi, manusia tidak lagi bisa mengucap syukur dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Itu yang memancing murkanya Tuhan. Jika bumi yang penuh dengan dosa berada di dalam satu kepastian, dipamungkas oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga berjanji kepada setiap orang yang hidup sejalan dengan kehendak dan ketetapannya Tuhan, orang-orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi takut. Gimana nanti ketika menjelang kiamat itu kegoncangan demi kegoncangan terjadi, malapetaka demi malapetaka terjadi di sana. Tuhan sudah menata hidup kita. Bagian kita tidak perlu menjadi berpikir terlalu berat bagaimana nanti kita menyelamatkan diri dari malapetaka bencana itu, dari pemusnahan itu. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita mengikuti kehendaknya Tuhan.
Apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kerjakan itu. Dari hal bagaimana kita selamat, bagaimana kita terlindung dari segala pemusnahan itu urusannya Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita. Jangan sibuk bagaimana caranya Tuhan menolong. Tuhan pasti menolong. Ketika kita hidup di dalam kerajaannya, ketika kita sudah menerima kerajaannya di dalam hidup kita, maka kita membangun diri, hidup dalam tahbisan sesuai dengan kehendak, ketetapan dan keputusannya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita bersedia untuk bangkit menjadi terang, sebab Injil Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Coba dibaca dulu Injil Matius pasal 5. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi ini poin pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, kamu adalah garam dunia. Kita ini digambarkan sebagai garam. Kenapa Tuhan memakai gambaran atau sanepo bahasa Jawanya? Kenapa tidak memakai bahan lain selain garam? Garam ini kan rangkaian bahan dari penyedap. Ketika saudara masak apa saja yang perlu rasa sedap dan lain sebagainya, maka garam itu tidak ketinggalan. Dan fungsinya garam, manfaatnya garam dalam pembuatan bumbu dapur, bumbu masakan itu tidak bisa diganti oleh bahan lain. Fungsinya garam, sekalipun harganya tidak mahal, vital kalau boleh saya katakan, makan nasi putih dengan garam sudah cukup, bisa. Jarang orang mengganti posisi garam ketika ada nasi terus diganti gula, jarang. Justru kalau itu terlalu banyak, makan nasi ditambah gula, nanti tambah penyakit. Tetapi garam ini fungsinya cukup kompleks, cukup vital. Saudara bisa menikmati ikan asin yang enak, dan saudara bisa menikmati makan lezatnya masakan yang sederhana seakan begitu, cukup dengan ikan asin, tambah sambal sedikit. Di dalam sambal juga ada garamnya, sedap, enak. Tapi coba saudara mau membuat ikan, awetkan ikan pakai gula, ikan tidak bisa diawetkan dengan gula. Berarti fungsinya garam atas ikan menetralisir kebusukan, memberi rasa sedap, memberi rasa nikmat. Atas masakan jenis masakan apapun juga pasti memerlukan garam. Mau tampil dengan model seperti apa masakan itu tidak akan lepas dari garam. Betapa nikmatnya saudara mau tampil, keluarga saudara mau saudara setting seperti apa, kalau di dalamnya saudara berfungsi sebagaimana garam, maka dipandang orang betapa sedapnya, betapa enaknya, betapa luar biasanya keluarga yang saudara bangun. Karena apa?
Masing-masing pribadi bisa memberi rasa. Suami bisa memberi rasa nyaman, istri bisa memberi rasa kepada suami, anak-anak bisa memberi rasa sedap kepada orang tua. Rasanya sedap, pas, tidak nyepeti. Saudara tahu nyepeti? Orang megeli, orang nganyelke, orang ngerti itu kan bahasa itu. Ini bangunan seperti itu tidak bisa, kita harus ingat ini pengajaran dasar. Kalau pengajaran dasar ini kita teliti coba, saudara tidak usah nuntut suami harus begini harus begitu. Saudara tidak usah nuntut istrimu harus begini harus begitu. Kita semua kembali kepada firman aja lah. Amin. Kalau kita suami istri sudah ngerti firman, paham firman, kita berada pada posisi masing-masing. Aku juga menjadi garam kok atas suami, aku juga menjadi garam kok atas istri. Selesai persoalan. Amin. 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 Selesai masalah. Tapi kalau di tengah-tengah keluarga wis ana sing nyepeti, nah ini masih gak enak. Bahasa lainnya, wah megelke. Bahkan rasa yang pahit muncul di sana. Keluarga ibarat masakan itu, ini tidak nyambung ini nanti sudah. Rasa pahit kalau ketemu garam, kalah enggak pahitnya? Kalah enggak pahitnya? Kalah. Sudah pernah masak daun pepaya pahit, bagaimana mengurangi rasa pahit? Lempar garam, kasih garam, nanti dia rasa pahitnya semakin luntur, semakin luntur, semakin luntur. Kita simpelkan, jangan menjadi pusing kepala ketika persoalan demi persoalan terjadi. Yang bikin pusing sebenarnya saudara sendiri. Jangan-jangan saudara pusing sebagai seorang suami, itu saudara bikin sendiri. Jangan sampai saudara sebagai istri kepusingan kesana kemari. Jangan-jangan saudara sendiri yang bikin pusing. Mari kita belajar kembali. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, artinya tidak berfungsi. Rasa asinnya sudah hilang. Dikatakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Berarti ketika kekristenan saudara, kasih saudara itu sudah menjadi tawar. Tidak lagi dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan dalam mengasihi Tuhan. Di akhir hidupnya, selain dibuang tidak ada pilihan lain. Dibuang dan diinjak orang. Saudara baca Wahyu pasal 11 seperti itu kejadiannya nanti. Ini ke dalam harus clear. Wah, betapa nikmatnya kerukunan itu, betapa nikmatnya kesatuan itu. Dibangun oleh apa? Oleh bagian-bagian anggota tubuh Kristus, bagian-bagian anggota keluarga yang fungsi hidupnya masih jalan. Sebagai apa? Garam. Hatinya bisa memberi rasa sedap, itu mengalir dari hati. Si jiwanya selalu dibawa kepada Tuhan. Aliran yang keluar adalah aliran rasa sedap yang menciptakan, yang membangun keluarga yang harmonis. Saudara, apa kira-kira nyaman ketika keluargamu
ini sudah berada pada wilayah babak baru bangkitnya generasi yang tangguh. Bagaimana saudara sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak harus berada pada posisi berdiri tegak sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Dengan cara bagaimana? Jangan kehilangan fungsi. Jadi saya katakan, saya tegasi, suami tidak perlu nuntut istri harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sebaliknya, suami tidak perlu nuntut istri tidak perlu nuntut suami. Ketika kita kembali kepada firman, masing-masing memahami firman, clear masalah. Jadi masalah itu ketika, jadi error ketika suami ngerti, istri gak ngerti. Istri ngerti, suami error. Jadi lupa bahwa kita ini sedang menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, menjadi garam. Ini belum menjadi terang. Menjadi garam itu artinya kita berpikir bagaimana keluarga kita damai, bagaimana keluarga kita ini bisa merasakan sukacita sebagaimana firman itu. Sebab ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Terus kota yang terletak di atas gunung, ya, tidak mungkin tersembunyi. lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, Melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. ketika saudara melakukan satu perbuatan yang baik, bukan kepada istrimu saja, bukan kepada suamimu saja, tetapi kepada dunia. Ketika ke dalam itu sudah clear, saudara tidak bisa bersaksi, saudara bisa mengatakan keluar sana betapa dahsyatnya, hebatnya saudara, tetapi saudara tidak hebat dipakai Tuhan untuk istrimu. Saudara tidak hebat dipakai Tuhan untuk anak-anakmu. Saudara akan tertuduh terus. Sebab ketika dunia melihat pancaran cahayamu, ternyata pancaran cahayamu tidak kena atas keluargamu. Keluargamu tidak pernah merasakan sedapnya kasih. Istrimu tidak pernah merasakan sedapnya saudara sebagai garam atas keluarga. Suamimu tidak pernah merasakan saudara tegak sebagai garam, sedapnya keluarga yang damai yang diberkati Tuhan. Sementara ketika Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, saatnya kita menjadi terang bagi dunia. Berarti persoalan keluarga sudah harus clear. Kita harus tegak, kita harus bangkit sebagai generasi yang tangguh. Nah, kalau tidak mau bagaimana? Itu keputusan saudara. Kalau saudara tidak mau bangkit dari kondisi saudara, ibarat kita ini berjalan, kita sudah berada pada posisi level 5. Kalau saudara mau tetap pada zona nyaman level 1, silakan. Tetapi kalau saudara mau merasakan kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan, dan Bapa di surga dimuliakan, maka sudah saatnya saudara jangan hanya memperhatikan, saudara merasakan suamiku luar biasa, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, aku tidak kekurangan. Suami juga mengatakan, oh istriku luar biasa, cakap ngatur keluarga, cakap ngatur rumah tangga. Kayak para penatua, titipan Tuhan atas saudara, anak cucu itu titipan Tuhan atas saudara. Amati mereka, tertibkan hidupnya, supaya kelak ketika mereka satu saat, sekarang sudah jadi bapak kan, menjadi bapak yang semakin bijak.
itu melewati satu tantangan demi tantangan. Bagaimana mereka belajar ngatur rumah tangga, bukan berarti anak-anak di tempat ini nanti menafsirkan apa yang disampaikan para penatua, orang tua saudara yang tidak lain. Saudara berpikiran berbeda. Bersyukur saudara masih istilahnya ketika orang tua ada itu menjadi satu bagian tim. Jangan mau dipisahkan itu. Sekalipun orang lain mungkin mengatakan, oh lebih baik kamu pisah dari orang tua, kamu mandiri. Kalau orang tua masih mau ikut campur tangan atas tegaknya karir saudara di bidang pelayanan, di bidang bisnis sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka saudaralah orang yang berbahagia. Berarti saudara tahu bagaimana membangun sinergi demi tegaknya sebuah bangunan. Amin. Saudara tidak akan bisa bersyukur ketika saudara sebagai anak, orang tua masih ada, masih fresh, masih sehat, masih muda. Senang, support dari orang tua, doa dari orang tua, senang. Saudara harus senang. Jadi jangan malah merasa terganggu dengan adanya orang tua. Nah, kan? Saudara senang. Orang tua yang mengasihi ketika terjadi sesuatu di tengah-tengah keluarga, orang tua memberi nasihat. Jangan merasa terganggu kalau saudara ingin berhasil. Amin. Amin. Setuju? Amin. Amin. Yang muda-muda jangan merasa terganggu. Orang tua yang hidup dalam kebenaran firman perlu dihormati, perlu ditaati, karena nasihatnya adalah kebenaran firman. Kamu adalah terang dunia. Ketika keluarga tertata, betapa sedapnya kehidupan, betapa damainya, nikmatnya kehidupan. Bisa mensyukuri segala situasi, segala kondisi, bisa bersyukur. Ukurannya itu firman. Rasa damai itu ukurannya firman. Jangan melihat materi tetangga saudara, jangan melihat materi orang-orang yang berlalu lalang di jalan, ya kan? Terus nanti jadi nelongso, salahmu sih mas. Atau sebaliknya, wah saya keliru ternyata nikah sama sampean. Dulu saya itu calon saya itu konglomerat level 3 di negeri ini. Kenapa saya tidak mau? Sekarang kenyataannya malah seperti ini. Jangan berpikir salah dengan hidup saudara, dengan apa yang sudah saudara putuskan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana sekarang kita menjadi garam atas keluarga kita masing-masing, memberi fungsi ke dalam. Sekalipun garam itu warnanya beda-beda, ya kan? Ada yang putih bersih, ada yang hampir putih, bahkan ada yang coklat, ada yang garam itu kasar, ada garam itu yang lembut. Apapun bentuknya, modelnya, warnanya, rasanya tetap asik. Amin. Amin. Jadi jangan menjadi bingung ketika menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kamu adalah terang dunia, artinya Yesaya pasal 60 dipersiapkan. Kita harus siap. Ketika kita siap menjadi terang dunia, kita bangkit untuk melangkah
bersama-sama Tuhan. Nanti saudara merasakan betapa dasarnya kuasa Tuhan itu. Ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, terus Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. ya. Jadi urut-urutannya, ketika kita ini pun mengambil keputusan untuk bertindak bangkit, beranjak dari keterpurukan, berangkat dari kegagalan, berangkat dari situasi yang lalu, untuk berubah, untuk dibaharui. Untuk apa? Menjadi terang. Jadi ketika kita beranjak untuk siap bangkit, maka sebenarnya terangmu datang dan kemuliaan Tuhan itu terbit atas saudara. Betapa pentingnya kemuliaan itu atas kita. Penting nggak? Penting tidak saudara kemuliaan Tuhan itu? Kalau di jalan saudara melihat orang tergeletak karena mabuk, karena teler, mulia tidak? Mulia tidak? Kalau sebagai pengikut Kristus, saya katakan bukan berarti pengikut Kristus karena ada pujian, dia kaya, rela jadi miskin supaya apa? Saudara menjadi kaya. Tidak salah, bukan berarti dilarang orang Kristen punya harta banyak. Tidak ada yang larang kok. Tetapi sekarang mau tidak kita bangkit? Mau tidak kita berangkat, kita beranjak, kita beralih dari posisi saudara untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap. Ketika kita mengambil sikap untuk bangkit, sebenarnya kemuliaan Tuhan sudah mulai terbit atas saudara. Saudara menjadi kehidupan, menjadi pribadi yang diangkat Tuhan, mulai punya pengaruh. Itu salah satu kemuliaan. Di kantor saudara punya pengaruh, karena Tuhan kasih kemampuan kepada saudara. Tidak sebatas ilmu manajemen, tidak sebatas ilmu mengelola perusahaan, bekerja, tidak sebatas itu. Ada kuasa yang mengerjakan saudara, yang membawa saudara untuk saudara terangkat sehingga saudara punya pengaruh. Itu namanya kemuliaan. Kalau bukan Tuhan tidak bisa saudara bisa terus dalam posisi yang berkati Tuhan. Sebab kenyataannya banyak orang-orang pinter, punya ilmu tentang matematika, ilmu tentang bahasa, tentang saya, tetapi kemuliaan Tuhan belum sampai pada dirinya. Kalau kemuliaan Tuhan sampai, maka mulai dipercaya. Terapkan itu, gunakan ilmu itu untuk membangun dunia, untuk membangun kerajaan Allah terutama. Kalau belum ke sana, ada apa sebenarnya? Jangan-jangan saudara tidak mau bangkit, atau mau bangkit tetapi arahmu keliru. Wah, nanti kalau sudah kaya, saya beli rumah, saya beli mobil. Apa salah beli rumah dan beli mobil? Tidak salah juga.
Tetapi kalau cita-citamu pertama seperti itu kok kelihatannya sulit juga. Mestinya sudah belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sudah punya pekerjaan, bagaimana supaya semakin bisa dekat dengan Tuhan, bisa semakin lebih lagi melayani Tuhan. Cita-citanya punya uang banyak, punya pekerjaan, tetapi tidak punya cita-cita dekat dengan Tuhan. Hati-hati. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Kemuliaan Tuhan dikatakan menjadi nyata. Dari yang abstrak menjadi real, dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Itu kemuliaan Tuhan. Ketika kita mengambil sikap untuk melaksanakan kehendaknya, Dia yang maha tinggi, yang mulia itu maha tinggi. Bagaimana saudara ketika menerima kemuliaan Tuhan itu sudah terbit dalam hidup saudara, maka menyangkut kedudukan, martabat, kualitas hidup saudara menjadi bermutu atau tidak. Jadi saudara itu menerima kemuliaan Tuhan, menerima sang terang itu atau tidak, nanti kelihatan dari hidup saudara. Hidupmu itu berkualitas, kesetiaanmu, tanggung jawabmu, kasihmu itu berkualitas atau merosot atau biasa-biasa saja, nanti kelihatan dari keseharianmu. Kamu kita mau berdalih di hadapan Tuhan. Jadi seberapa saudara itu menerima kebenaran firman, pengajaran itu di dalam hidup saudara. Ibarat saudara itu minum, dikasih satu gelas itu sudah minum semua atau hanya satu tetes, nanti impactnya akan kelihatan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Berarti kalau kita ini sebenarnya sama-sama minum aliran air kehidupan, yaitu firman Tuhan itu, ketika namanya kita tinggikan, glorified, kita tempatkan Dia di atas segala-galanya di dalam hidup kita. Ketika namanya ditinggikan di dalam hidup saudara, di dalam pribadi lepas pribadi, maka kuasa roh itu menguasai seluruh hidup saudara. Ketika kuasa roh, kuasa firman itu menguasai kita, maka kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Nyata itu bisa didelok mata. Jelas ya? Jelas. Jadi ketika kita menerima firman, kita dikerjakan firman, kita menerima kemuliaan Tuhan. Orang yang menerima kemuliaan Tuhan karena dia siap bangkit menjadi pelaksana dari aliran air kehidupan itu, maka di dalam dirinya ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan. Ada daya cipta yang kuat di dalam hidup saudara, mengaplikasikan, mewujudkan firman itu menjadi nyata. Firman itu menjadi daging, berarti nyata. Ketika kreativitas roh saudara semakin meningkat, daya cipta saudara semakin kuat. Ini sangat dimungkinkan ketika saudara membangun pekerjaan, membangun keluarga, membangun apa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara pasti setahap demi setahap, setahap demi setahap, dinamika hidup saudara semakin meningkat, tidak akan merosot. Dengan catatan, jangan lepaskan kemuliaan Tuhan.
Jangan sekali-kali melepaskan kemuliaan Tuhan itu. Jangan seakan-akan tidak kenal kepada Sang Terang. Jangan risih kalau ditegur firman. Jangan risih kalau ditegur orang tua. Kalau saudara mau bangkit dan terus berjalan menuju pada kemuliaan di tengah-tengah gelapnya zaman, saudara pribadi-pribadi orang pilihan Tuhan yang tegak di tengah-tengah tergelemparnya banyak jiwa-jiwa. Di tengah-tengah banyak orang yang tumbang, kalah dalam peperangan rohani, kalah dalam peperangan melawan kehidupan yang sangat penuh penderitaan. Saudara tergolong orang-orang yang kuat, yang tangguh, tegak di tengah-tengah goncangan itu. Rahasianya hanya pada satu sisi. Bawalah jiwamu, bawalah hatimu kepada Dia setiap saat. Amin. Jangan lepaskan Dia. Jaga kekudusan pikiranmu, jaga dirimu sebagai bait Allah. Jangan biarkan hal-hal yang sia-sia itu menguras energi saudara. Tahun ini kembalikan kepada hadirat Tuhan. Fokuskan energi saudara kepada sesuatu yang mulia bagi Bapa di surga. Teliti dengan hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, kalau itu untuk kemuliaan Bapa, maka saudara juga mendapat bagian kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Tetapi sebaliknya, kalau apa yang saudara kerjakan itu menghinakan kerajaan Allah, menghinakan tahbisan saudara, saudara jangan sekali-kali tanya, Tuhan mana kemuliaan? Malu. Masa manusia randisik juga dikasih semuanya, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dikasih perlindungan. Kadang tidak bisa mengucap syukur. Sudah begitu merusak hidupnya, merusak keluarganya sendiri dengan cara hidupmu yang sia-sia. Jangan memberi peluang untuk buang-buang energi. Tahun ini fokuskan energi saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup saudara. Amin. Kemuliaan Tuhan nyata dalam pekerjaan saudara. Kemuliaan Tuhan nyata dalam nikah saudara. Pengajaran firman Tuhan yang hidup jangan dilewatkan. Tetapi mari kita jejaki bumi ini bersama otoritas kuasa Tuhan. Dengan begitu saudara akan merasakan betapa dahsyatnya campur tangan Tuhan itu. Saudara melihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Kemuliaan Tuhan itu real. Amin. Ketika saudara merasakan damai, merasakan tenang, merasakan sukacita, saya percaya damai, sejahtera, sukacita itu tidak bersumber dari materi. Sebab kenyataannya banyak orang yang punya materi, punya uang yang banyak, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, bukan hanya miliaran. Mereka tidak pernah mendapatkan apa namanya damai sejahtera. Tetapi ketika saudara hidup menerima Sang Terang itu, kemuliaan Tuhan itu terbit atas saudara. Ketika kemuliaan Tuhan itu terbit atas saudara, sekarang Tuhan akan memberikan hikmat, mengalir, menguasai pikiran saudara, menguasai hati saudara, menguasai jiwa saudara,
untuk memanage, membangun keluarga yang damai itu seperti apa. Setahap demi setahap, coba dipelajari. Jangan loncat-loncat kalau mempelajari kehidupan. Ketika sudah mempelajari kehidupan ini loncat-loncat, artinya belum tertata, sudah nanti sulit menata kehidupan. Cepat mendengar, firman Tuhan katakan, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk bicara. Bahasanya warganet apa? Lambat untuk nyinyir. Tahu nyinyir? Nek urung ngerti ku meneng dhisik. Ketimbang sudah kadung ngomong akhirnya keliru. Jangan punya prasangka yang buruk-buruk kepada orang lain. Jangan punya prasangka yang tidak benar kepada orang lain. Sebab prasangka orang itu sering keliru. Kalau yang saudara sangkakan itu tidak benar, itu nilainya fitnah. Ada hukum pidana menurut undang-undang, menurut hukum yang ada di negeri kita ini. Apalagi kalau diekspos, sekarang hati-hati juga. Ada ujaran kebencian, kalau itu diekspos, ada orang yang tidak senang sudah dilaporkan, nanti kena hukuman. Makanya hati-hati, bijaksana memanfaatkan media sosial. Pakailah media sosial itu untuk memberkati banyak orang, memberkati banyak bangsa, memberkati banyak keluarga-keluarga yang memerlukan rasa damai. Hanya orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Sempurna, Tuhan yang Maha Dahsyat itu. Kalau orang tidak mengenal secara pribadi dahsyatnya Tuhan yang Maha Kasih, pasti perkataannya, hatinya, pikirannya penuh dengan kejahatan untuk menghujat orang, mencaci maki orang, menfitnah orang. Kalau manusia itu mengenal tentang kealahan, tentang kerajaan Allah yang kekal itu, kalau manusia akan memberkati bumi ini, sehingga bumi ini betapa damainya, betapa penuh kemuliaan, menjadi terang. Itu harus belajar setia. Sebab pasukan-pasukan Kristus itu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang tangguh itu adalah orang-orang yang setia. Coba dibaca Wahyu pasal 17. Kalau yang lalu Matius pasal 7 tentang dua macam dasar, bahwa orang yang mendengar firman melakukan itu sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika badai topan datang, maka kuat, tidak tergoncang, tidak runtuh. Tetapi orang yang tidak taat, tidak setia kepada kebenaran firman, itu diibaratkan orang yang sedang mendengar firman tapi tidak melakukan. Ibarat membangun rumah di atas pasir. Ketika kegoncangan datang, angin ribut datang, hujan datang, badai datang, maka hebatlah kerusakannya. Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. ya. Generasi pemenang abadi adalah pribadi-pribadi, adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, terpanggil untuk bangkit.
Saya katakan, saya tegaskan kembali, yayasan sumber aliran air hidup, wadah, memberi kesempatan, wadah untuk kita bisa melayani, wadah untuk kita menjadi terang bagi dunia. Kalau ke dalam kita sudah, maka saatnya kita menjadi berkat keluar, menjadi terang bagi dunia. Yayasan sumber aliran air hidup menjadi wadah untuk kita melayani Tuhan. Sekarang siapa yang terpanggil? Saudara yang dipilih, siapa yang mau setia? Ini pasukannya Tuhan, yang satu saat nanti akan berperang melawan antikris bersama konspirasinya dan menang. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan yang dasar itu, tetapi kita secara pribadi lepas pribadi untuk mencapai kemenangan tegak di tengah-tengah goncangan, kita harus siap menjadi pelaksana. Lakukan semuanya itu dengan setia. Mungkinkah di antara saudara jemaat yang sudah dipersiapkan Tuhan, oh aku udah terpanggil kok. Melayani dalam wadah yayasan sumber aliran air hidup bukan berarti harus jadi pengurus. Ditulis namanya di dalamnya sana. Ada banyak bagian, saudara mau terlibat di dalamnya, banyak hal yang akan kita kerjakan. Banyak anak-anak yang perlu kita rawat, banyak anak-anak yang perlu kita support, banyak orang, keluarga-keluarga yang perlu kita support, perlu kita dampingi supaya mereka menjadi keluarga yang tangguh, yang kuat, tidak terpecah belah dalam situasi goncangan apapun juga. Kita perlu mengadakan pendampingan kepada anak-anak, generasi muda, generasi milenial yang terjebak pada pergaulan yang tidak pas, sehingga ketika persoalan di persoalan tidak bisa mempertahankan dirinya, tidak bisa memproteksi dirinya, terjebak dalam pemakaian narkoba. Kita perlu dampingi, kita perlu support. Dampingi bukan berarti dikancani, disupport, jangan sampai terjebak ke dalam hal-hal yang seperti itu. Mereka yang pengen bangkit, mereka yang pengen lepas dari keterikatan narkoba, kita support, kita dampingi, kita support. Kita berikan nasihat, pendampingan terus-menerus sampai betul-betul lepas. Anak-anak yang kurang mampu, yang kurang beruntung, lahir ke bumi kurang beruntung, saya pesankan kepada saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, berikan nasihat. Mungkin di sekitar saudara, di tempat dimanapun saudara ada, mungkin mendengar ada persoalan demi persoalan, pranikah yang mengalami kegoncangan, pranikah yang mengalami persoalan. Jangan biarkan ada persoalan sampai terjadi bunuh diri. Jangan sampai mendengar kabar ada bayi yang dibuang lagi. Jangan sampai ada orang depresi tanpa pendampingan akhirnya bunuh diri karena dilepaskan dari tanggung jawabnya. Jangan sampai kepada masalah pribadi masuk kepada ranah hukum pidana karena kebodohannya, karena ketakutannya. Orang-orang seperti itu perlu didampingi. Saatnya sudah menjadi terang kasih bagi mereka. Jika jangan sampai nanti ada bayi dibuang di sembarang tempat,
Ketika ada orang berkeluh kesah, mungkin sudah mendengar sanak famili saudara, tetangga saudara berkeluh kesah tentang masalah mereka. Mereka kebingungan harus kemana. Saudara punya tanggung jawab menyelamatkan mereka dari tindakan yang bodoh. Karena takut dengan orang tua, takut dimarahi orang tua. Saya percaya orang tua ketika melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, pranikahnya gagal, sampai-sampai hamil di luar nikah, ya memang itu dosa, itu pelanggaran etika norma sosial yang sudah melanggar. Tetapi apakah saudara sebagai umat Tuhan, sebagai umat manusia, saudara mau tampil sebagai hakim? Untuk orang tua yang merasakan, melihat anaknya dalam posisi seperti itu, kadang-kala orang tua pun juga tidak bisa menerima kenyataan anaknya mengalami nasib seperti itu. Untuk satu saat orang tuanya bisa menerima, itu perlu waktu. Perlu saudara kasih pemahaman, kasih pengertian. Lah, selama orang tuanya belum bisa menerima anak-anak seperti itu, siapa yang mau menerima? Siapa yang mau mendampingi anak itu? Siapa yang mau ketempatan anak itu? Sampai nanti orang tuanya paham dan mau merangkul kembali, perlu waktu. Mereka juga manusia. Iya, secara moral sudah berdosa. Apakah gereja juga mau ikut-ikut menghakimi mereka? Apakah saudara yang namanya anak-anak Tuhan mau ikut menghakimi mereka, ikut menghujat mereka, ikut menjelek-jelekan mereka yang sudah jatuh dalam dosa? Dia memberi contoh, dia itu anak Allah. Dia Allah sendiri. Dia turun ke kandang. Untuk apa? Untuk mendekat kepada orang berdosa. Bahkan ketika ada seorang pelacur yang datang menuang minyak Narmastujati, orang-orang ahli Taurat yang ngerti firman Tuhan katakan, tuh lihat, katanya guru, tetapi dia kumpul dengan pelacur. Ada seorang kedapatan berzina, ditangkap, dibawa ke depannya. Lalu balik bertanya, Yesus bertanya kepada mereka semuanya, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, ambil batu lempar kepada perempuan ini. Satu persatu ahli Taurat dan orang-orang yang ada di situ meninggal. Dan Tuhan katakan kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni dan jangan mengulangi lagi. Di mana sekarang fungsi garam itu? Di mana sekarang fungsi sang terang itu? Saudara tidak punya kesempatan dan tidak akan dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menghakimi manusia. Amin. Saudara punya tugas bukan untuk ke sana. Saudara ditugasi oleh Tuhan menjadi garam, bagaimana keluarga saudara terproteksi, ternetralisir dari segala macam kebusukan. Sementara saudara harus menjadi berkat keluar. Tugas kita itu. Hakim yang adil nanti dari kerajaan surga sendiri, bukan kita manusia. Amin. Saatnya saudara menjadi terang, pancarkan terang, pancarkan kesejukan aliran air kehidupan kepada dunia. Peka-pekalah saudara mendengar lingkungan saudara ketika ada persoalan-persoalan yang sensitif, di mana manusia sudah ketakutan, anak manusia sudah ketakutan ketika diprovokasi oleh iblis.
ada yang mau bunuh diri, ada yang mau minggat dan lain sebagainya. Kesempatan untuk saudara memberkati mereka, memberikan nasihat. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup siap menerima, siap membimbing orang-orang yang perlu pertolongan seperti itu. Mungkin ditolak oleh keluarga karena persoalannya, tidak disukai oleh lingkungan sosial, kadang malu karena perbuatannya yang terlalu rusak mungkin. Oke, ketika orang itu mau berubah, bertobat untuk membangun hidupnya kembali, bimbing, dampingi untuk disupport kembali, dibangun imannya, dibangun mentalnya, sampai SDM-nya terbangun menjadi SDM yang berkualitas, mandiri, menjadi pribadi yang tangguh, siap menghadapi kesukaran hidup. Tugas kita ke sana. Sudah saatnya. Saudara mau cari uang sebanyak-banyaknya, mau bermewah-mewah. Saudara mau merasakan puasa hidup dengan materi yang ada, sampai sejauh mana manusia tidak akan puas dengan itu. Coba mari tahun ini kita berjuang, juga bangun pekerjaan. Mari kita berjuang untuk membiayai jiwa-jiwa. Ibarat saudara menyimpan harta di dalam kerajaan surga, karena kita sedang melaksanakan pekerjaan yang Tuhan mau di bumi ini. Amin. Menjangkut jiwa-jiwa. Ada suatu saat nanti di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok banyak yang perlu kelengkapan. Tidak harus materi yang kita bawa, ilmu yang saudara miliki bisa dia sampaikan, diajarkan, sehingga sumber daya mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri di tempat mereka, sekalipun di pelosok, tapi punya ilmu yang bisa diterapkan untuk bertahan hidup di kampung mereka masing-masing. Ilmunya ada. Satu saat saudara menjangkau ke sana. Tahun ini kita harus siap, semakin bangkit untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Kita tidak bisa diam. Makanya selain kita ini garam, maka kita ini adalah terang. Artinya kita jangan hanya berpikir untuk keluarga kita. Kita jangan hanya berpikir bagaimana memberi rasa sedap ke dalam. Suami bisa sudah enak, istri sudah enak, anak-anak sudah cukup. Tidak sampai di situ. Tapi kita harus berpikir, kita harus bertindak bagaimana kita melayani jiwa-jiwa. Siapapun mereka, dari latar belakang apapun juga, mereka adalah manusia, makhluk sosial yang perlu kita selamatkan. Kita tidak boleh egois. Sudah diberkati Tuhan secara materi tahun ini, sudah meningkat sekian kali lipat. Tuhan pasti nyatakan itu. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup saudara. Tapi ketika firman itu menjadi nyata, firman itu menjadi real dalam hidup saudara, ingat, Tuhan mau saudara melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dengan apa yang ada pada saudara. Supaya nama Tuhan dimuliakan, Bapa di surga dimuliakan. Kalau kita hanya berpikir bagaimana membangun diri, bagaimana membangun rumah kita, bagaimana kita mau harus punya mobil yang sekarang satu, kurang gede nanti tunggu segede meneh, kurang tambah meneh. Sampai kapan kita mau seperti itu? Ngikuti tren pakaian,
terus model ini tidak cocok, udah kuno, beli lagi terus-terusan, tiap hari beli pakaian, tiap minggu beli pakaian. Sampai kapan hidup kita hanya untuk itu? Mikir sepatunya sudah tidak zaman, sekarang trennya itu warnanya begini, ganti lagi, dan terus berpikir, energinya difokuskan kepada fasilitas apa yang aku pakai di kaki, apa yang aku pakai di tangan, apa yang aku pakai di telinga, apa yang aku pakai di kepala. Tidak akan pernah berhenti kita berpikir seperti itu. Buang-buang energi. Waktu kita tidak banyak. Bagaimana supaya kita berpikir demi jiwa-jiwa kita persembahkan bagi Tuhan. Kalau kita sampai terlambat, kita dinyatakan sebagai hamba yang tidak setia. Kita dinilai oleh Tuhan sebagai hamba yang bodoh. Kita dinilai bukan sebagai orang yang bijaksana. Karena mendengar, kebanyakan mendengar tapi tidak melakukan. Kita merasakan, kita sadari kebaikan Tuhan. Bapa, katakan kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa. Ketika kita menaikkan syukur di hadapan Bapa, ketika kita menaikkan syukur dengan hati, dengan jiwa, maka membawa iman kita, membangun iman kita menjadi hidup.
ketika iman kita ini hidup, kita menjadi percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri dan Allah itu adalah firman itu. Ketika firman itu adalah Allah sendiri, siapa yang bisa berbantah-bantah dengan firman? Siapa yang mau berbantah-bantah dengan Allah? Kita yang seringkali bodoh, kita banyak mendengar tapi tidak pernah menjadi pelaksana firman. Kita merasa rugi ketika kita melayani dengan waktu kita. Saudara memotong waktu saudara khususkan untuk melayani Tuhan. Saudara potong waktu saudara khususkan untuk menyembah Tuhan. Saudara merasa rugi. Begitu pelitnya waktu untuk Tuhan. Betapa pelitnya tenagamu untuk Tuhan. Saudara minta berkat real itu nyata. Minta berkat yang nyata-nyata itu terus mengalir. Semua ada di dalam hidup saudara itu karena firman. Coba kita belajar bersyukur. Seberapa saudara kuat mengelola materinya Tuhan. Tuhan mau gelontorkan tahun ini, tidak main-main. Tuhan mau gelontorkan berkat itu atas usaha saudara. Tetapi tahun ini juga Tuhan punya keputusan. Ketika sudah menjadi terikat dengan harta, tahun ini juga Tuhan punya keputusan tidak akan meningkatkan karir saudara. Tapi tahun ini juga Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang sangat mulia dalam hidup saudara. Ketika sudah menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, itu sudah cukup bagi Tuhan untuk mempercayakan talenta dari kerajaan surga, mempercayakan minah kepada saudara, mempercayakan kemuliaan demi kemuliaan atas saudara. Tuhan tidak akan menunda-nunda waktu. Sebab saudara menjadi sasaran kepercayaan Tuhan. Sudah lama Tuhan mempersiapkan saudara. Dan saatnya sudah ambil keputusan, ya Tuhan, aku mau bangkit tahun ini. Aku bersyukur sampai detik ini tangan Tuhan masih kuat menggandeng aku. Jangan ada yang merasa berjalan sendiri. Jangan ada yang merasa kuat bahwa langkahmu karena saudara sendiri yang berusaha. Tuhan mau tunjukkan kepada dunia bahwa saudara yang lemah menjadi kuat. Amin. Amin. Tuhan mau tunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang pilihannya adalah orang-orang yang tangguh. Secara materi sudah diberkati Tuhan, terlebih secara spiritual sudah tidak jauh dari Tuhan. Aliran-aliran air hidup ketika itu terus kontinu menguasai saudara, maka saudara tidak perlu khawatir tentang apa yang saudara harus menangkan di balik perjuangan yang berat di dalam pekerjaan saudara. Tuhan mau membangun saudara tahun ini. Belajarlah mengucap syukur. Tunda waktu itu. Tetapi saudara masih muda-muda, anak-anak kegerakan ini, ada peluang besar untuk saudara berpacu. Pijakan awal tahun ini adalah pijakan anak panah yang runcing, yang digenggam seorang pahlawan yang kuat. Ketika saudara memperhatikan itu, saudaralah yang layak dipercaya Tuhan untuk kemuliaannya yang lengkap itu. Katakan, Bapa, sungguh baik, kita bagi berdiri.
mengampuni segala cacat salah kami, mengampuni kebodohan kami, berikan kekuatan baru untuk kami tegak menjalankan apa yang Tuhan percayakan di tengah-tengah hidup. Kuasa kasih-Mu terus mengalir kuat kuasa, mengalir kuat kuasa, percaya kuasa. Tahun ini Tuhan membawa kami kepada loncatan kemuliaan yang luar biasa. Tahun ini Tuhan membawa kami kepada loncatan kemuliaan yang dahsyat. Tahun ini Tuhan membawa umat-Mu kepada loncatan kemuliaan yang tidak terbatas.
pujian, kehormatan hanya bagi Engkau. Di tempat maha tinggi, dari tempat maha tinggi terpancar kuasa kasih-Mu yang sempurna untuk kehidupan kami yang berdosa. Pengampunan-Mu, kuasa pengorbanan Tuhan mentahirkan kami setiap pribadi. Memberikan kesempatan untuk kami terus melayani, untuk kami terus membangun imamat yang wajar. Sebagaimana Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk suatu tugas kami mengalirkan aliran kasih. Pancaran terang kasih-Mu memancar di tempat mati. Kau percayakan kepada setiap pribadi umat pilihan Tuhan, sehingga di tengah-tengah gelapnya zaman, di tengah-tengah goncangan demi goncangan, saatnya umat-Mu menjadi berkat. Saatnya umat-Mu menjadi terang kasih bagi umat manusia di bumi, mengalirkan kekuatan damai sejahtera, mengalirkan aliran sukacita, aliran ketenangan, aliran kemuliaan yang datang dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya pertolongan Tuhan menjangkau setiap pribadi umat-Mu. Apapun persoalan yang dihadapi mereka, Tuhan campur tangan. Yang sakit diberikan kekuatan, berikan kesembuhan, berikan pemulihan dari tempat maha tinggi. Kuasa di tempat maha tinggi menjangkau setiap pribadi. Yang lemah mendapat kekuatan baru. Yang gagal kami percaya tahun ini Tuhan membawa mereka pada kemuliaan demi kemuliaan. Segala bentuk kuasa jahat, roh-roh kemiskinan, roh-roh kegagalan, roh-roh pemecah belah dihancurkan oleh kekuatan salib Tuhan. Dan umat-Mu berada dalam suasana damai, kesatuan, kerukunan untuk dapat memuliakan Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, damai sejahtera di tempat mati memberkati mereka semua. Demikian juga kan berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya kuasa kasih Tuhan tercipta suasana damai di negeri ini. Para pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampai RT RW semuanya tidak lepas dari jangkauan kuasa Tuhan dari kerajaan. Tercipta suasana damai, suasana sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.